Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Umanur Hidayah dengan NIM 20050974048 dari kelas PTI 2020B. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai routing dinamik dan kita akan praktikum juga routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari routing dinamik. Apa yang dimaksud dengan routing dinamik? Dynamic routing atau routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan dynamic routing ini. Nah, macam-macam dari routing dinamik. Yang pertama ada RIP, Routing Information Protocol. Yang kedua ada IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. Lalu ada OSPF, Open Shortest Path First. Lalu yang keempat ada EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Dan yang terakhir ada BGP, Border Gateway Protocol. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari routing dinamik. Kita akan tahu kelebihan dan kekurangan apa saja yang ada di routing dinamik. Kelebihan routing dinamik. Yang pertama, hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan saja. Dan yang terakhir, lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Akan memilih jalur lain jika suatu jalur itu rusak. Kekurangan routing dinamik. Yang pertama, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada tiap waktu tertentu. Kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Yang keempat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Dan yang terakhir, update ARP tabel dibagikan ke semua komputer, yang artinya butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down, sehingga jalur ditentukan oleh sistem bukan admin. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan spesifik antara routing statik yang telah kita bahas pada video sebelumnya dan routing dinamik. Perbedaan routing statik dan routing dinamik. Pada routing statik, berfungsi pada protokol IP, sedangkan pada routing dinamik berfungsi pada interrouting protokol. Lalu routing statik itu tidak dapat membagi informasi routing, sedangkan routing dinamik membagi informasi routing secara otomatis. Yang ketiga, routing statik itu dibuat dan dihapus secara manual, sedangkan routing dinamik tabelnya itu dibuat dan dihapus secara otomatis. Lalu routing statik tidak menggunakan routing protokol, sedangkan routing dinamik terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Lalu pada routing statik, Microsoft mendukung multi-home sistem seperti router, sedangkan pada router dinamik, Microsoft mendukung RIP atau IP dan IPX atau SPX. Nah, kita sudah tahu pengertian dari routing dinamik dan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, kita akan praktikum routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, di sini kita praktikum dinamik menggunakan skema jaringan pada routing statik. Nah, bagaimana kita mengubah dari routing statik menjadi routing dinamik? Langkah pertama, kita harus menghapus semua statik pada tiap-tiap router. Kita masuk ke config, kita pilih statik, kita hapus semua network address yang ada. Kita masuk router 3, kita hapus juga. Oke, setelah kita menghapus semua statik pada tiap router, kita harus mengisi RIP pada setiap router. Kita masuk pada router pertama, kita pilih RIP, kita masukkan untuk PC1, itu 192.168.1.
1.0. Lalu kita pilih add. Oke, kita masukkan 12.12.12.0. Kita pilih add, lalu kita masukkan 13.13.13.0. Oke, setelah itu kita close, kita masuk ke router 2, kita pilih static, kita isi juga, kita pilih add IP, kita isi juga 192.168.1.128. Lalu kita masukkan juga 12.12.12.0, kita add, lalu kita masukkan 23.23.23.0, kita pilih add. Oke, kita close, kita masuk ke router 3, kita isi RIP-nya juga, yaitu 13.13.13.0, lalu 23.23.23.0, lalu 33.33.33.0, dan kita masukkan yang terakhir 43.43.43.0, kita add. Oke, sudah semua, kita close. Nah, setelah kita mengisi IP pada setiap router, langkah selanjutnya kita tambahkan perintah pada tab CLI pada masing-masing router. Kita masuk ke router 1, kita pilih CLI. Lalu kita masukkan no auto summary. Auto summary. Kita enter. Maaf, kita masukkan kembali no auto summary. Oke, lalu kita masukkan perintah version 2. Oke, sekarang kita cek apakah sudah berubah ke version 2. Kita pilih config, kita pilih global, kita pilih setting, kita pilih RIP-nya. Nah, di sini sudah version 2. Lalu kita save. Oke, kita close. Kita masuk ke router 2, kita pilih CLI, kita masukkan juga no auto summary. Sama version 2. Oke, kita masuk ke config, kita pilih RIP. Nah, di sini sudah berubah ke version 2. Pilih setting, lalu save. Lalu close. Kita masuk ke router 3. Kita pilih CLI, kita masukkan juga perintah no auto summary. Lalu version 2. Oke, kita cek di RIP-nya ini sudah masuk ke version 2. Klik setting lalu save. Oke, kita close. Nah, setelah kita menyeting, kita sudah masukkan perintah pada CLI. Langkah selanjutnya kita akan reset networknya. Kita klik ini, lalu kita pilih yes. Nah, di sini kabel berubah menjadi warna hijau,
Kita tunggu sampai warna berubah menjadi hijau. Oke, sudah berubah menjadi hijau. Langkah selanjutnya kita cek tabel routingnya pada masing-masing router. Kita pilih router pertama, kita pilih CLI. Kita masukkan perintah show IP route. Nah, di sini sudah terlihat. Lalu kita close. Kita masuk pada router 2, pilih CLI. Kita cek juga show IP route. Lalu kita enter. Nah, sudah berhasil, sudah nampak. Lalu kita close. Kita masuk ke router 3. Kita masukkan juga perintah show IP route. Kita enter. Nah, oke, sudah berhasil. Kita close. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke mode simulation. Lalu show edit filter. Nah, di sini kita pilih ICMP saja. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan simulasi dengan mengirimkan simbol PDU. Kita kirimkan dari PC1 ke PC2 terlebih dahulu. Kita jalankan. Dari PC1 ke router pertama. Ini gagal. Kita coba ulangi. Dari PC1 ke PC2. Oke, kita jalankan. Jadi PC1 akan menuju ke router 1, dari router 1 menuju ke PC2, jadi PC2 akan mengembalikan ke router 1 dan akan dikirimkan kembali ke PC1 dan berhasil. Oke, maka selanjutnya kita akan mengirimkan dari PC1 ke PC3. Oke, kita jalankan. Dari PC1 menuju router pertama, lalu menuju ke router kedua. Oke, kita ulangi lagi. Oke, dari PC1 akan dikirimkan ke router pertama, lalu ke router kedua, dikirimkan kembali ke PC ketiga, lalu dikirimkan kembali ke router kedua, lalu router pertama, dan akan dikirimkan ke PC1 dan berhasil. Oke, selanjutnya kita akan mengirimkan dari PC1 ke server 1. Oke. Kita ulangi. PC1 ke server 1. Dari PC1 menuju ke router 1, lalu menuju router 3, dan menuju ke server 1. Dari server 1 dikirimkan kembali melalui router 3, lalu menuju router pertama, dan ke PC pertama, dan berhasil. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba dari PC pertama ke server kedua. PC pertama, server kedua. Kita coba mainkan. Dari PC1 menuju router pertama, lalu router ketiga, kita ulangi lagi. Jadi PC pertama menuju server kedua. Kita jalankan. Jadi PC1 menuju ke router pertama, lalu ke router ketiga, dan menuju server kedua. Jadi server kedua akan dikembalikan menuju router 3, lalu router pertama, dan ke PC pertama, dan sukses. Setelah itu, kita akan coba dari PC1 ke PC. Mohon maaf. Kita akan kirimkan dari PC3 ke PC pertama.
Oke, dari PC3 menuju ke router 2, dari router 2 menuju ke router pertama, lalu menuju ke PC pertama. Lalu dari PC pertama akan kembalikan melalui router ke 1, lalu router 2, dan menuju PC3 dan berhasil. Selanjutnya dari PC3 ke PC2. Kita jalankan dari PC3 menuju router 2, lalu menuju ke router pertama, dan menuju ke PC kedua. Dari PC2 dikembalikan melalui router pertama, lalu router kedua, dan berhasil. Oke, lalu kita coba kirimkan dari PC3 ke server pertama. Kita jalankan dari PC3 ke router 2, dari router 2 menuju router 3, lalu menuju server pertama. Dari server pertama menuju ke router 3, lalu router 2, dan PC3. Dan berhasil. Lalu kita coba kirimkan dari PC3 ke server 2. Kita jalankan dari PC3 menuju router 2, lalu menuju router 3, lalu menuju server 2, dari server 2 akan dikembalikan melalui router 3, lalu menuju router 2, dan menuju kembali ke PC3 dan berhasil. Oke, selanjutnya kita kirimkan dari server pertama ke server kedua. Kita jalankan dari server 2 menuju router 3, dari router 3 menuju server 2. Dari server 2 akan dikembalikan menuju router 3, lalu akan dikembalikan ke server pertama dan sukses. Oke, kita coba dari server pertama ke PC pertama. Dari server pertama menuju router 3, dari router 3 menuju router pertama, dari router pertama menuju PC pertama, dari PC dikembalikan melalui router pertama, lalu router ketiga, dan ke server pertama dan sukses. Lalu kita coba dari server pertama ke PC2. Kita coba jalankan. Ini menuju router 3, lalu melalui router pertama dan menuju PC2. Dari PC2 dikembalikan ke router pertama, lalu router ketiga dan dikembalikan di server pertama dan sukses. Oke. Selanjutnya dari server pertama ke PC3. Kita jalankan. Dari server pertama menuju router 3, lalu router 2, dan menuju PC3. Dari PC3 akan dikembalikan ke router kedua, lalu router pertama, dan menuju server pertama, dan berhasil. Oke, kita sudah membuat simulasi menggunakan sampel PDU. Selanjutnya kita masuk ke mode real time. Oke, lalu kita akan coba tracing pada masing-masing PC. Kita masuk ke PC pertama, kita pilih desktop, kita pilih command prompt. Di sini kita akan trace PC pertama. Kita masukkan tracer, kita masukkan IP-nya 192.168.1.253. Nah, tracer sudah komplit. Lalu kita masukkan lagi dari PC pertama ke PC ketiga. Kita pilih, ketikkan tracer, lalu 192.168. Oke, sudah komplit. Lalu kita cek dari PC1 ke server 1. Tracer 33.33.33.1. Oke, sudah berhasil. Kita coba ke server 2, tracer 43.43.43.1. Oke, sudah berhasil. Kita masuk ke kita cek di PC2, PC3. Pilih desktop, command prompt, tracer 192.168.1.1.
Oke, komplit. Kita cek lagi dari PC3 ke PC2 192.168.1.65. Oke, komplit. Kita cek dari PC3 menuju server pertama 33.1. Oke, komplit. Kita masukkan lagi tracer 43.43.43.1 menuju server 2 ini. Oke, sudah komplit. Kita close. Kita masuk ke server pertama. Kita akan tracer juga. Server pertama menuju PC pertama dulu. Tracer 192.168.1.1. Maaf. Oke, komplit. Kita masukkan juga tracer untuk mengecek ke PC2 92.168.1.65. Oke, kita masukkan lagi tracer 168 menuju PC3 168.1.253. Oke, berhasil. Dan yang terakhir kita akan cek di server 2. Kita masukkan tracer 43.43.43.1. Oke, sudah komplit, sudah berhasil. Kita close. Langkah selanjutnya kita akan buat skenario jalur putus. Kita masuk ke simulation. Oke, kita coba putus router pertama menuju router ketiga. Oke. Setelah itu kita akan coba kirimkan paket dari PC pertama ke PC kedua lalu PC ketiga. Pertama menuju PC kedua. Nah, di sini sudah berhasil. Oke, successful. Lalu kita kirimkan dari PC pertama ke PC ketiga. Oke, sudah berhasil. Dan jangan lupa kita itu sebelum kita mengirimkan simbol video ini, kita harus menunggu kurang lebih 15-20 detik terlebih dahulu agar dapat membaca semua alamat server dan alamat PC-nya. Oke, kita masuk ke PC pertama, kita akan kirimkan ke server pertama. Nah, dari PC pertama menuju router pertama dan menuju router ketiga. Router kedua, lalu router ketiga, dan server pertama.
dari server pertama menuju router ketiga, lalu router kedua, lalu router pertama dan dikembalikan menuju PC pertama. Dia itu melewati router kedua. Yang tadi kita kan sebelum kita putus dia melewati router ketiga. Sekarang otomatis akan membaca bahwa menuju dari router pertama menuju router kedua lalu router ketiga, dan sukses di sini. Kita coba dari PC pertama ke server kedua. Menuju router 2, lalu router 3, dan menuju server pertama, dari server pertama menuju router 3, lalu router 2, dan berhasil. Oke. Lalu kita cek dari PC 3 ke PC pertama. Dan berhasil di sini. Oke. Dan kita cek juga dari PC 3 ke PC 2. Oke, berhasil. Lalu kita cek dari PC ketiga ke server pertama. Oke, menuju router 2 dan PC 3 dan berhasil. Lalu kita cek juga dari server 2 ke server pertama. Kita cek. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu kita delete. Kita coba kirim PDU dari server 2 menuju PC pertama. Nah, kita cek. Dia melewati router 2 dulu, lalu menuju router pertama dan menuju PC pertama. Dari PC pertama menuju router pertama, lalu router kedua, lalu router ketiga dan menuju server kedua. Oke, kita delete. Nah, kita masuk ke real time. Nah, kita berhasil praktikum routing dinamik menggunakan skema dari routing statik. Kita sudah berhasil mengubah dari statik menuju dinamik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan routing dinamik beserta praktikumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.